Selanjutnya saya akan membahas bab 9 tentang tujuan asuransi syariah. Yang pertama saya akan menjelaskan pengertian asuransi syariah. Dalam bahasa Arab, asuransi dikenal dengan istilah at-ta'min. Penanggung disebut mu'amin. Tertanggung disebut mu'amman, lahu atau musta'min. At-ta'min diambil dari amanah yang artinya memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut. Seperti yang disebut dalam Quran surah Quraisy 106 ayat 4, yaitu dialah Allah yang mengamankan mereka dari ketakutan. Pengertian dari at-ta'min adalah seseorang membayar atau menyerahkan uang cicilan untuk agar ia atau ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati, atau untuk mendapatkan ganti terhadap hartanya yang hilang. Ahli fikih kontemporer Wahbah Az-Zaili mendefinisikan asuransi berdasarkan pembagiannya. Ia membagi asuransi dalam dua bentuk, yaitu yang pertama at-ta'min at-ta'wuni atau asuransi tolong-menolong adalah kesepakatan sejumlah orang untuk membayar sejumlah uang sebagai ganti rugi ketika salah seorang di antara mereka mendapatkan kemudaratan. Yang kedua itu at-ta'min bi qid sabit atau asuransi dengan pembagian tetap adalah akad yang mewajibkan seseorang membayar sejumlah uang kepada pihak asuransi yang terdiri atas beberapa pemegang saham dengan perjanjian apabila peserta asuransi mendapatkan kecelakaan, ia diberi ganti rugi. Asuransi syariah adalah yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Menurut fatwa DSN nomor 21 DSN MUI nomor 11 2002 tentang asuransi syariah, yaitu usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah. Dan sedikit saya jelaskan lagi tentang asuransi syariah. Asuransi syariah adalah asuransi yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Menurut fatwa DSN nomor 21 DSN MUI nomor 3 2002 tentang asuransi syariah, yaitu usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarok yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah. Dalam psikologi hukum Islam disebutkan bahwa asuransi at-ta'min adalah transaksi perjanjian antara dua pihak. Pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran jika terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama sesuai dengan perjanjian yang dibuat. Dan selanjutnya itu akan saya jelaskan tentang tujuan asuransi syariah. Tujuan asuransi yang paling utama untuk pengalihan risiko. Dalam teori pengalihan risiko, tertanggung menyadari ada ancaman bahaya terhadap harta kekayaan miliknya atau terhadap jiwanya. Jika suatu hari bahaya tersebut menimpa harta kekayaan atau jiwanya, maka dia akan menderita kerugian atau korban jiwa atau cacat raga atau mempengaruhi perjalanan hidup seseorang atau ahli warisnya. Dan sedikit saya jelaskan, tertanggung dalam hal ini sebagai pihak terancam bahaya merasa berat memikul beban risiko dalam sewaktu-waktu dapat terjadi. Untuk mengurangi atau menghilangkan beban risiko tersebut, maka pihak tertanggung berupaya mencari jalan kalau ada pihak lain yang bersedia mengambil alih beban risiko ancaman bahaya yang disanggup membayar kontra prestasi yang disebut premi. Dalam hal ini, tertanggung mengadakan asuransi dengan tujuan mengalihkan risiko yang mengancam harta dan jiwanya. Dengan membayar sejumlah premi kepada perusahaan asuransi atau penanggung, sejak itu pula risiko beralih kepada si penanggung. Apabila sampai berakhirnya jangka waktu asuransi tidak terjadi peristiwa yang merugikan, maka penanggung beruntung memiliki dan menikmati premi yang telah diterimanya dari yang ditanggungnya. Yang selanjutnya itu tujuan khusus asuransi
yaitu yang pertama, meringankan risiko yang dihadapi oleh nasabah atau para tertanggung dengan mengambil alih risiko yang dihadapi. Yang kedua, menciptakan rasa tentram dan aman di kalangan nasabahnya, sehingga lebih berani mengingatkan usaha lebih besar. Yang ketiga, mengumpulkan dana melalui premi yang terkumpul sedikit demi sedikit dari para nasabahnya, sehingga dana besar yang 12 dapat digunakan untuk membiayai pembangunan bangsa dan negara. Dan selanjutnya itu ada polis asuransi. Pengertian polis asuransi. Polis asuransi merupakan sebuah bukti perjanjian tertulis yang dilakukan oleh pihak perusahaan asuransi atau penanggung dengan nasabah pengguna layanan asuransi atau tertanggung, yang isinya menjelaskan segala hak dan kewajiban antara kedua belah pihak tersebut. Polis asuransi akan menjadi bukti tertulis yang sah dalam perjanjian yang dilakukan oleh pihak penanggung dan pihak tertanggung. Dan saya jelaskan lagi, dengan adanya polis asuransi, maka kedua belah pihak yang melakukan perjanjian asuransi tersebut akan terikat dan memiliki masing-masing tanggung jawab sebagaimana yang telah disepakati sejak awal. Polis asuransi merupakan hal yang sangat penting di dalam layanan asuransi itu tersendiri, karena polis akan melindungi setiap hak dan kewajiban nasabah dan pihak asuransi dan pihak dalam asuransi. Selanjutnya itu ada polis asuransi, dan selanjutnya itu ada fungsi polis asuransi. Bagi kedua belah pihak antara tertanggung dan penanggung, polis asuransi memiliki fungsi masing-masing, yaitu pertama, dari fungsi polis bagi nasabah pengguna asuransi atau tertanggung. Yang pertama itu menjadi alat bukti tertulis atas jaminan penanggung atas berbagai risiko dan pengganti kerugian yang mungkin terjadi pada tertanggung, di mana kerugian tersebut tertulis di dalam polis. Yang kedua, menjadi bukti pembayaran premi yang diberikan kepada pihak perusahaan asuransi selaku penanggung. Yang ketiga, menjadi bukti otentik untuk menuntut penanggung jika sewaktu-waktu lalai atau tidak memenuhi jaminan yang menjadi tanggungannya. Selanjutnya, fungsi polis bagi perusahaan asuransi atau penanggung. Yang pertama itu menjadi alat bukti atau tanda terima premi asuransi yang dibayarkan oleh pihak tertanggung. Yang kedua, menjadi bukti tertulis atas jaminan yang diberikan kepada tertanggung untuk membayar ganti rugi yang mungkin diderita oleh tertanggung. Yang ketiga itu menjadi bukti paling otentik untuk menolak tuntutan ganti rugi atau klaim yang diajukan oleh tertanggung jika penyebab kerugian tersebut tidak memenuhi syarat polis yang dimiliki. Dan yang terakhir itu asuransi mengikuti kepentingan. Apabila benda asuransi berpindah kepada pihak lain, misalnya karena dijual, maka asuransi mengikuti kepentingan yang melekat pada benda asuransi itu. Segala hak dan kewajiban tertanggung lama berpindah kepada tertanggung baru, kecuali jika diperjanjikan sebaliknya antara tertanggung lama dan penanggung, atau pasal 263 ayat 1 KUHD. Sedangkan tertanggung lama masih mempunyai kepentingan terhadap benda yang diasuransikan, maka asuransi itu tetap berjalan dengan kepentingan tertanggung lama atau pasal 263 ayat 2 KUHD. Jika tertanggung lama sudah tidak kepentingan lagi, maka pemilik baru harus memberitahu kepada penanggung untuk menghentikan asuransi itu. Dan sedikit saya jelaskan lagi tentang ketentuan KUHD. Seperti telah diuraikan sebelumnya, dalam setiap asuransi harus ada kepentingan atas benda yang diasuransikan. Persoalan adalah bila manakah kepentingan itu harus ada. Menurut ketentuan pasal 250 KUHD, kepentingan harus ada pada saat diadakan asuransi. Ini berarti
pada saat membuat perjanjian asuransi, tertanggung tidak mempunyai kepentingan. Kemudian terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian, penanggung tidak berkewajiban membayar klaim ganti rugi. Ketentuan pasal 250 KUHD selayaknya ditujukan kepada penanggung sebagai suatu isyarat bahwa pada waktu mengadakan asuransi, tertanggung perlu menyatakan dengan tegas dan jelas apa kepentingannya mengadakan asuransi itu. Dengan adanya kepentingan, sejumlah premi yang dibayar sehingga asuransi berjalan. Jika terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian, tertanggung yang berkepentingan berhak mengklaim pembayaran ganti rugi dari si penanggung. Sekian pembahasan dari bab 9. Semoga bermanfaat. Jika ada yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.